Beruntung saya bekerja di perusahaan yang sustain, sehingga keabsenan saya terhitung cuti. Lain halnya dengan istri saya, hampir 2 minggu beliau izin sehingga gajinya dipotong. Sudah gaji kecil dipotong pula. Berdasarkan akad dan syarat yang mereka sepakati. Jadi ketika mereka sudah berakad, maka mereka terikat. Seperti misalnya dia harus masuk kerja jam sekian sampai jam sekian. Itu harus ditepati. Jadi kan disuruh baca dulu tuh. Betul, ya. Baca sampai 5 minggu ada tuh ya dibaca. nanti kembali ke kita ya kalau memang udah sepakat tanda tangan. Ya, Ya, betul. itu aja. Nah, ujung-ujungnya kan semua pada tanda tangan. Betul. Ya kan? Udah pada tanda tangan, ya udah berarti cocok Sepakat, dong. ya. Tanya-tanya dong. Semoga ada jawabnya. Ya, kembali lagi bersama aku Yan Juna Dan saya Zain di acara program baru nih. Program baru ya. Ya. Baik, pertanyaannya Ustadz. Tanya dong gitu ya. Tanya dong. Saya dan istri bekerja di 2 tempat yang berbeda dengan gaji yang sama. Wah, cerita gaji nih. Sama-sama sedikit, maksudnya begitu. Namun bisa kami cukupkan. Alhamdulillah kami dikaruniai seorang anak perempuan yang kini berusia 4 tahun. Nah, ceritanya memang sudah lama, namun masih membekas khususnya di hati istri saya. Berarti yang tanya suami ya, bukan istri ya. Baik, jadi 2 tahun yang lalu anak kami jatuh sakit dan butuh diopname. Kondisinya memang tidak memungkinkan hanya salah satu dari kami saja yang menjaga. Jadi ini anak kayaknya anak satu-satunya dan memang dalam kondisi opname itu harus dijaga berdua ya. Ya, ekstra ya. Ya, ekstra. Selanjutnya kami berdua harus standby di samping anak kami. Bukan karena perasaan cemas orang tua semata, namun memang kondisi penyakitnya yang membutuhkan 4 mata. Sama anaknya jadi 6 mata ya. Bahkan kalau bisa lebih untuk menjaganya. Beruntung saya bekerja di perusahaan yang sustain, sehingga keabsenan saya terhitung cuti. Lain halnya dengan istri saya, hampir 2 minggu beliau izin sehingga gajinya dipotong. Sudah gaji kecil dipotong pula. Menurut cerita istri saya, ia sampai minta untuk bertemu owner dan meminta keringanan secara langsung. Saat bertemu, yang beliau dapat hanyalah petuah yang saat itu cukup menggores hatinya. Artinya keinginan si nggak terpenuhi lah sama HRD-nya biasa gitu ya. Ya, enggak, maksudnya ketemu sama Ya, tapi owner. kan pasti nggak langsung ketemu kan. Iya. Biasa sama HRD tuh. Langsung kerja. Kalau tahu begitu harusnya kamu tetap masuk saja, itu kata bosnya. Ya, Suami HRD-nya kamu yang jaga. Kalau suami kamu bisa dapat keringanan seperti itu dari perusahaannya, memangnya gaji suami kamu tidak cukup menghidupi keluarga kalian sampai kamu harus menghadap saya seperti ini. Istri saya bersumpah bahwa bosnya sama sekali tidak meninggikan suaranya, tidak membentaknya, tapi saat itu dia merasa benar-benar terluka. Ini udah ketemu sama bosnya ya? Sudah, atas tutur yang keluar dari mulut bosnya. Saya merasa sangat bersalah sebagai seorang suami karena harusnya istri saya tidak perlu mendengar kalimat itu. Istri saya mengumpat dalam hati, lihat sampai kamu ada di posisiku. Itu sama kayak gini tuh ya. Lihat aja ya, kapan kau nggak titik malam gitu ya. Kan ada kan? Betul. Tengok aja ya, kapan kau nggak titik malam gitu kan. 2 bulan kemudian istri saya mendapat tawaran yang lebih baik secara finansial dan meninggalkan tempat kerjanya. Tak lama setelah kepindahannya, dia mendapatkan ajakan dari teman-teman di tempat kerjanya yang lama untuk membesuk anak bosnya yang sakit parah. Saat dia datang, dia menyaksikan kondisi anaknya cukup memprihatinkan dan ada desas-desus yang ia dengar selama anaknya sakit, bosnya tidak bisa hadir ke kantor. Namun 6 bulan kemudian ia kembali mendapat kabar sekaligus ajakan dari rekannya untuk ngelayat. Karena anak bosnya tersebut sudah meninggal. Saat hadir kala itu, ia bahkan melihat kondisi bosnya ikut memprihatinkan, kurus, lesu, tidak ada gairah hidup, tidak mandi juga kayaknya ini ya. Dan dari rekan-rekannya ia tahu kalau terjadi penurunan omset yang drastis semenjak bosnya tak bisa menaruh fokus pada bisnisnya. Banyak karyawan yang di-cut, bahkan rekan-rekannya tersebut bilang bahwa mereka sudah sebar CV sana sini, takut giliran mereka yang di-cut. Ya. Sepulang dari sana, istri saya menangis dan mengadu kepada saya apa semua terjadi karena ucapan di batinnya saat itu. Yang tadi yang seperti yang 4 tadi ya. 4 tadi. Apa sudah sejahat itu pada bisnis bahkan kehidupan pribadi bosnya? Apa menyumpahi orang lain dosa besar? Jika bertobat bisa menghapus dosanya, bagaimana yang telah hilang dari orang lain karena doanya dulu? Maksudnya
karena meninggal tadi ya. Saya bukan seorang yang paham sekali tentang hal semacam ini, Ustadz. Mohon pencerahannya. Baik Ustadz, mungkin tadi kayaknya ada 2 atau 3 pertanyaan ya. Iya. Sekaligus ya. Ya, yang pertama tadi bisa ditangkap yang tadi karena pernah mengumpat itu kan, mungkin saking sakit hati, kesel ya, sehingga kayak ada kutukan atau apa gitu kan. Iya. Secara pribadi sih pernah ngalamin itu. Oh gitu ya. Pernah, beneran. Curiga saya, Enggak jangan-jangan. pernah. Jadi sampai karena itu fitnah yang sangat luar biasa. Iya. Ya alami ya, akhirnya kita curhatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Masya Allah. Sampai memang sumpah serapah juga. Kapan lah ya kau alami nanti? Berapa kok mati? Nggak berapa lama dia meninggal. Gimana itu Ustaz? Nah, itu kurang lebih sama lah itu awalnya gitu. Tapi ini kan kaitannya tadi karena ya hampir sama lah ya. Pokoknya begitulah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi kalau kita bedah kasus ini ya kan, jadi memang kita perlu mendudukkannya dalam beberapa kerangka posisi ya. Yang pertama posisinya kan tadi si istri itu bekerja pada orang lain yang di mana mereka itu ada akad. Ya. Jadi ketika seorang itu muslim bekerja kepada orang lain, kan ada akad yang dibangun. Ya. Akadnya apa? Baik jenis pekerjaan, kemudian waktu bekerjanya, kemudian SOP pekerjaannya. Ya. Misalnya masuk dari jam berapa, pulang jam berapa, lalu kemudian tugas apa yang harus dikerjakan. Nah, akad ini itu mengikat di antara mereka. Ya, jadi kenapa? Karena muslim itu berdasarkan akad dan syarat yang mereka sepakati. Jadi ketika mereka sudah berakad, maka mereka terikat. Seperti misalnya dia harus masuk kerja jam sekian sampai jam sekian. Itu harus ditepati. Ya, kalau misalnya dia ada sakit, ada urusan dan lain sebagainya, dia harus meminta izin kepada tempat orang yang dia berakad. Ya, misalnya dia tempat bekerja itu dipercayakan ada pimpinan atau mungkin HRD dan lain sebagainya, maka dia harus meminta izin ke situ. Atau harus dibentuk akad-akad dalamnya terkait dengan hal itu. Ya itu dulu yang harus didudukkan. Nah seperti itu ya. Nah kenapa? Karena itu berkaitan dengan akadnya. Nah tinggallah nanti dilihat apakah dia itu akad by waktu ya. Karena ada orang bekerja itu berdasarkan waktu. Harus masuk jam 8 ke jam itu aturan umum 5 lah ya. misalnya. Ada juga kan orang bekerja itu by target ya. Misalnya sales ya. Pokoknya kamu mau bekerja gimana caranya, yang penting target penjualan tercapai sekian ya, omset sekian per bulan. Berarti dia diberikan keluasan waktu untuk kemudian bekerja dengan cara dia ya, dengan waktu yang dia atur, yang penting omset dalam 1 bulan itu tercapai sekian. Nah ini berarti kembali kepada akadnya. Nah kalau misalnya akadnya itu adalah dengan waktu, maka memang dia harus terikat dengan waktu itu. Nah seperti itu. Nah oleh karena itu maka ketika misalnya dia ingin ada keperluan yang lain ya, misalnya biasanya kan orang mau pesta ya, ada anak yang sakit dan lain sebagainya, maka dia kembali kepada pihak yang dia berakad. Nah, seperti itu ya. Jadi tepat tadi dia menjumpai bosnya ya untuk kemudian membicarakan ulang akadnya tersebut. Artinya ada kemungkinan dalam cerita ini akad di awal nggak dibentuk ya? Atau sebenarnya sudah dibentuk, cuman biasanya dia meminta kalau dia fleksibilitas kerja di perusahaan itu sudah ada pasti. Aturannya sudah ada. harusnya, Karena ada pengecualian aja di sini kan. Iya. Bisa nggak lebih fleksibel seperti suaminya tadi ya? Iya. Suaminya kan tadi perusahaan tempatnya Nah, bekerja itu dikasih kelonggaran. Ya, makanya kan gaji memang tetap jalan. Ya, setiap perusahaan itu kan beda ininya, Betul. beda aturannya masing-masing ya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ketika misalnya pimpinan perusahaan itu tidak memberikan kelonggaran seperti perusahaan suaminya, itu karena mungkin pertimbangannya beda-beda kan, mungkin pekerjaannya juga bisa Ada beda, dispensasi nggak gitu ya? targetnya juga beda, misalnya ya pekerjaannya itu tidak bisa diwakilkan ke orang lain, atau pekerjaan itu tidak bisa dilakukan sambil menjaga anak ya, karena ada juga pekerjaan yang mungkin dia cuman jadi supervisor yang kemudian dia bisa kontrol by handphone. Betul, Ya, remote lah istilah sekarang. Remote job by home ya kan. Jadi dia bisa mengontrol pekerjaan anak buahnya, dia sambil bisa jaga anaknya. Yang penting pimpinannya itu memastikan jobnya itu terlaksana dengan baik ya. Nah, tapi kalau misalnya harus dia yang menjadi operator pekerjaan tersebut, ini kan tidak bisa ya sambil menjaga anaknya, karena memang harus dia mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Maka memang ya haruslah kembali kepada tempat dia berakad semula, kepada bosnya. Kalau misalnya bosnya itu
tidak memberikan ke lapangan waktu misalnya, karena apa harus dia yang mengerjakannya, berarti kan tinggal disepakati apakah dia boleh tidak masuk lalu kemudian itu dihitung sebagai masuk kerja tanpa bayaran, kan ada itu di perusahaan. Boleh sih tidak masuk tapi ya unpaid, ya tidak dibayar. Atau misalnya kalau sampai dengan berapa hari sekian, ya kan perusahaan juga punya limit kan, misalnya kalau tidak masuk sampai berapa hari itu misalnya dianggap mengundurkan diri, seperti itu. Nah itu dikembalikan kepada akadnya itu, seperti itu. Dan si karyawan itu harus fair, ya. Jadi dia tidak boleh misalnya sakit hati kok sampai tidak ada kelonggaran seperti ini, karena memang sudah kan dari awal kan memang udah disepakati bersama ya, udah tanda tangan kontrak gitu, segala macam ya. Itu harus kembali kepada ke situ, ke akad awalnya. Kenapa? Karena memang seorang mukmin itu sekali lagi terikat dengan akad yang dia buat. Nah, adapun misalnya bos itu mau memberikan kelonggaran, itu sebenarnya prerogatif dia ya. Itu adalah hak pribadi dan sebenarnya sudah keluar daripada akad yang dibuat di awal seperti itu. Dan kalau misalnya bosnya itu tetap pada keinginannya supaya memenuhi akad di awal, ya memang harus dipenuhi. Tinggallah kemudian dikembalikan kepada karyawan tadi ya. Ketika misalnya ya akhirnya kemudian dia memilih harus menjaga anak, berarti dia ikut kepada konsekuensinya. Apa yang disepakati di awal, misalnya tidak masuk tanpa dibayar, atau misalnya dalam waktu sekian hari tidak masuk, itu kemudian berkonsekuensi ya macam-macam tergantung daripada aturan daripada perusahaannya. Nah, seperti itu yang pertama. Ini yang pertama dulu ya. Kemudian yang kedua tadi itu menyangkut tentang mengeluarkan keluh kesah yang melaknat kepada atasannya. Nah, seperti itu. Jadi sering itu. Iya. Kita ya kalau jadi atasan suka tuh dilaknat-laknat. Iya, jadi memang di dalam hadis Nabi itu kan wala'nul mu'mini kaqatlihi. Jadi melaknat orang itu seperti dengan membunuhnya. Nah, seperti itu. Apalagi kalau ini kan sebenarnya itu tidak boleh dilakukan kan. Jadi kalaupun mau mau curhat tidak boleh dilakukan, maksudnya Ustaz, itu haram memang atau memang dilarang saja dalam agama Islam? Ya dilarang ya. Seperti itu ya, dilarang. Kenapa? Karena yang namanya kecelakaan, musibah dan lain sebagainya itu kan wilayah yang gaib. Wilayah yang gaib, dan itu adalah sesuatu yang merupakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin kalaupun dia mencurahkan keluh kesahnya, ya baiknya curhat kepada Allah saja. Jadi ketika menghadapi seperti itu memang sebaiknya dia ya sholat, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian diberikan jalan keluar. Kenapa? Karena kadang masalahnya itu Allah yang ngasih jalan. Jadi ketika dia sudah datang kepada Allah, dia sholat, lalu kemudian dia curahkan semua permasalahannya, nanti Allah akan memberikan jalan keluar ya. Nah, banyak cara ya kan. Apakah dengan cara Allah kemudian mengangkat penyakit daripada anaknya, ataukah mungkin dia ya seperti tadi lalu kemudian mendapatkan job yang baru yang lebih fleksibel, seperti itu. Nah, itu kita dudukannya seperti itu. Baik Ustaz. Jadi kalau kita melihat ini berarti case-nya sebetulnya si karyawan lebih cenderung kepada pertama tadi bahwa masih mempertanyakan ya akad-akad itu diatur nggak di awal sehingga kemudian seolah sepihak ya. Kalau kita lihat itu ya. Ya betul ya. Jadi mungkin bagi si penanya ini perlu di-clearkan juga nanti ya, perlu di-clearkan juga. Artinya kita harus, atau dia waktu tanda tangan kontrak merem kali. Nggak baca. Tapi in many case ini banyak gini nih karyawan ya itu nggak mendudukan cara berpikirnya dia itu sama seperti kalau dia jadi pimpinan. Namanya bekerja itu harus under pressure. Yang kedua target oriented. Haruslah. Kalau enggak ya take it or leave it ya. Ini perusahaan-perusahaan gue mau gue cari. Nah, itu dia. Itu dia kan suasananya. Nah, kan artinya gini, ini mostly kita bicara mostly. Kalau you mungkin beda ya. Itu kan memang enggak perlu pressure kan. Nah, jadi yang kedua target oriented. Yang ketiga obey the rules ya. Jadi kan memang perusahaan apapun kan supaya semua tertata. Ekspresinya coba diulangi lagi. Ya memang harus ada aturan kan, nggak boleh merokok pada saat bekerja, nggak boleh cakap-cakap, ngobrol-ngobrol pada saat bekerja gitu. Zaman saya dulu kerja di perusahaan Jepang gitu, bos Jepang tidak suka ya, yang penting gaji besar boleh, tapi jangan cakap-cakap ya. Yang penting bagus kerja saja ya, nanti saya kasih gaji lebih. Ah itu. Tapi kan banyak orang kan
ya main-main lu masa dibayar sih itu intinya kan. Logikanya Betul, ya. Kan gitu Betul, kan. ya. Karena kita bicara tentang target tadi ya, Ya. apapun pasti akan target ujung-ujungnya. Kenapa kalau targetnya lambat, lu mau nggak gaji lu terlambat gitu loh? Enggak Ya, kan? iya. Nah, Tapi nggak semua orang begitu sih memang. nah ini kita sampaikan aja, nanti kan bisa diketahui secara publik. Sama ini juga kan gaji ya. Iya. Gaji itu kan lu tetap di awal tuh udah tahu gaji lu sekian ya. Iya. Jangan nanti setelah mengetahui pekerjaannya jadi kayak toxic buat teman-teman yang lain. Kan itu nggak fair gitu Iya. loh kan. Ya pilihannya gini aja, sadar nggak sadar lu take it or leave it. Kalau memang lu masih mau kerja, lu lanjut kerja, tapi jangan pakai ya gitu-gitulah yang gerumung-gerumung. Iya, Ya kalau enggak ya udah lu keluar aja gitu karena lu di awal sudah sepakat gaji lu misalnya 10 juta. Ya, udah cukup 10 juta itu. Al-muslimu ala syurutihim. Jadi seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat kesepakatan akad-akad yang sudah dia buat di antara pekerja dengan majikannya. Oke. Nah, ketika dia sudah sepakat, apa yang disepakati yang seperti tadi itu. Jadi memang harus terbuka sejak awal. Misalnya apa sih SOP pekerjaannya? Kemudian waktu bekerjanya itu berapa lama? Dari jam berapa ke jam berapa? Lalu kemudian tadi itu disepakati gajinya gimana? Kesepakatan juga misalnya kalau ada pekerjaan di luar daripada jam kerja. Kenapa? Karena dalam Islam juga seorang majikan itu tidak boleh seenaknya memberikan beban kerja ketika misalnya sudah lewat jam kerja. Maka Kecuali mau bayar lembur ya. Maka itu ada pun kalau kesepakatan. disepakatan. Ada kesepakatan ya kan. Kalau misalnya di luar dari itu dia harus membayar lembur. Termasuk memberikan pekerjaan yang di luar SOP-nya. Ya, misalnya dia sehari-hari itu pekerjaannya operator komputer misalnya, lalu kemudian ternyata lagi loading barang tidak ada petugas yang ngangkat barang itu, lalu diminta mengangkat barangnya. Nah itu juga harus ada kesepakatan baru. Kenapa? Karena sejak awal kesepakatannya adalah menjadi operator komputer. Nah seperti itu. Nah itu diatur dalam Islam gitu. Ujung-ujung multitasking ya kan. Enggak, karena memang ini tadi kan bicara dari sisi pekerja ya. Dari sisi si majikan tadi itu, ini majikan sama bawahan kesannya kayak budak ya. Ini jangan pekerja dia enggak, dalam Islam pekerja itu budak juga kategori. Tidak. Enggak ya. Tidak, ya. Enggak. Jadi Nyambungnya di Ustadz, maaf. Kadang ada yang kurang ajar juga nih sebagai pimpinan. Sesuka hatinya saja dibuatnya si karyawannya tadi itu. Harusnya menjadikan karyawan itu aset juga ya. Kan memang seorang sebelum dia melakukan akad dia harus paham dulu rules-nya bagaimana. Kenapa? Karena pekerjaan itu ada yang sifatnya khos ya. Ada yang sifatnya itu umum. Jadi ada orang yang dibayar itu memang untuk pekerjaan umum. Misalnya asisten rumah tangga ya. Jadi semua pekerjaan di rumah tangga itu yang umum lah ya. Itu berarti pekerjaan yang harus dilakukan dalam range waktu yang sudah disepakati. Misalnya asisten rumah tangga bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Berarti kenapa dia itu pekerjaan umum. Jadi apa saja kan, mulai mencuci piring, mungkin membersihkan kamar dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya akadnya adalah pekerjaan khusus seperti tadi jadi operator komputer, maka ketika dibebankan pekerjaan yang lain ya, membersihkan gudang misalnya, itu harus ada akad baru. Kenapa di luar akad pekerjaan khusus yang sudah disepakati? Nah itu dia, suka kadang yang nyelain itu juga justru dari si pengusahanya itu. Kalau di saya secara pribadi ya bye-bye. Tapi pada intinya pertama mungkin dari telisik kita menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa antara pekerja dengan yang mempekerjakan ini kondisinya akadnya nggak clear ya. Itu pertama kemungkinannya. Atau yang kedua tadi si pekerjanya baper gitu kan. Ya kan benar kan, karena ngerasa ada hak dia yang dirugikan dari versinya dia dengan mengatakan coba kau jadi aku, lagunya Judika ya. Ya jika kau jadi aku gitu kan. Oh, nggak pernah dengar. Enggak. Biasa dengar lagu Melayu aja. Ya, jadi memang harus fair ya. Jadi kalau pekerja itu merasa bahwa bagaimana kalau si bos ini seperti dalam posisi dia. Nah kan bos juga bisa berpikir, Anda kan sudah bekerja di sini, lalu kemudian melakukan pekerjaan dalam jangka sekian yang harusnya itu bisa menghasilkan income buat perusahaan kan gitu. Ketika Anda tidak mempekerjakannya, akhirnya tidak ada income masuk dari pekerjaan itu, sementara Anda tetap harus dibayar. Nah, kan itu logika berpikirnya begitu ya. Mungkin maksudnya si karyawan ini gini, bos, tolong dong jangan sampai singlet baru gitu ya. Ketat kali gitu loh singlet baru ya kan. Jadi ya kalau bisa dalam kondisi itu kan kondisi yang nggak diduga ya. Kalau kita nyebutnya post major ya. Jadi bolehlah agak fleksibel. Tapi kondisi lainnya sebuah perusahaan harusnya udah mengatur perkara itulah. Tapi sebenarnya itu tadi di awal itu udah ada jelas. Biasanya saya kerja kan, kontrak udah jelas 9 to 5 ya. Aturan-aturan udah ada tuh jelas ya. Sepakat
jadi kan disuruh baca dulu tuh. Betul, ya. Baca sampai 5 minggu ada tuh ya dibaca. nanti kembali ke kita ya kalau memang udah sepakat tanda tangan. Ya, Ya, betul, itu ya. aja. Nah, ujung-ujungnya kan semua pada tanda tangan. Betul, Ya ya. kan? Udah pada tanda tangan ya udah berarti cocok Sepakat, dong. ya, ya. Jadi di luar dari aturan tadi itu ya Atau nantilah. Iya, atau ada istilahnya ini kan karena baper tadi jadi kesannya merasa terzolimi ya Ustaz ya. Ya sebenarnya sih kalau masih di dalam akad itu tidak disolimi. Oh. Kalau masih di dalam akadnya itu ya. Seperti Baik. itu. Tapi hari Ya. sampai dia menyimpan-nyimpan sampai anak yang meninggal tuh dan dia ngerasa Itu katanya iya. itu penyebabnya katanya dia. Benar. Itu dosa dia sendiri lah kalau kayak gitu. Itu tidak boleh karena Itu dosa dia berarti ya? Ah, Nyimpai itu ya. Sesuatu yang sifatnya goib ya, misalnya kita nyumpai orang kemudian tiba-tiba Kejadian. betul kecelakaan. Ah. Gitu. Jadi hal-hal sifat yang goib ya itu tidak ada hubungannya dengan Iya. perkataan kita, itu Iya. semata-mata ketentuan Allah Subhanahu wa Di taala luar yang sudah dari kondisi. tercatat. Tapi di memang Lauhul kami Mahfuz, mengakui ya. lah ya, kita lah kalau kita jadi pimpinan sebuah perusahaan, direktur atau apapun, memang udah tahu kok sering itu pasrah apain sama bawahan. Karena kita kan juga mempertanggungjawabkan lagi ke yang atas lagi. Iya. Kita juga bukan nggak ada beban, karena kan bicara operasional sebuah perusahaan ini kan supaya berjalan dengan baik ada aturan-aturan target yang harus dilaksanakan gitu loh. Yang sifatnya hak pribadi perusahaan Ya, pengelola kan, itu mungkin memberikan. ya jadi bagi karyawan mungkin sebelum menghadap perusahaan bosnya itu mungkin bisa membuat semacam pilihan-pilihan. Iya. Ya. Misalnya dia menjaga anaknya selama 10 hari, anggap aja tidak masuk. Lalu kemudian dia kompensasikan di waktu yang lain. Nah, misalnya dia sebagai operator bisa nggak? Tapi ini based on fakta Case. daripada Iya, iya. perusahaannya, mungkin Ya, tidak bisa case by semua. case ya, karena Iya, tadi kita bisa lihat kan. Iya, apakah pekerjaan itu bisa Si- digantikan oleh si istri di waktu yang lain ketika anaknya sembuh? Misalnya sekarang dia tidak masuk selama 5 hari misalnya kan, lalu kemudian ketika anaknya sudah sembuh dia nanti mungkin di Sabtu Minggu yang harusnya dari libur dia masuk melakukan pekerjaan itu untuk mengganti daripada dia tidak masuk. Ustaz, apa ceritanya ya buat pengusaha yang menahan gaji seseorang ya, dimana itu harusnya jadi haknya kita, tapi dia tidak bayarkan gitu loh. Padahal kita udah jalan kewajiban itu. Apakah itu jadi piutang buat dia nanti di akhirat seperti apa? Ya seorang pekerja yang sudah menunaikan kewajibannya dalam akad kerja, maka majikan itu harus membayar sesuai dengan kesepakatan. Nah, bagaimana kalau kemudian majikan itu tidak membayarnya, maka dia harus dipaksa untuk membayar apanya. Dipaksa? Kalau di dalam Islam itu si pekerja itu bisa mengadukannya kepada qadhi ya, kepada hakim, supaya kemudian haknya itu bisa diambil. Wah, nanti heboh dong Kota Medan ya kan. Aku tahu pertanyaannya. Tapi itu gimana secara Islam itu? Mereka lagi. Ketahuan ya instansi ya, bukan personal ya. Ya dialah gitu kan, Iya. seseorang itulah atau ya pengusaha itu tadi lah Iya. ya, karena kan kita dapat gaji dari dia, anggaplah dia Betul. majikan kita lah ya. Kayaknya yayasan ini, bukan enggak, pengusaha. si majikannya itu jadi bagaimana, terhutangkah memang Iya, atau berutang. bagaimana? Betul, Berutang. berutang. Ya alhamdulillah ya, Berutang. nggak masuk surga lah engkau ya, kau rajin ibadah. Tandai. Jadi kalau berutang Nah, itu itu, gimana tuh? kalau Serem ya? misalnya si majikan itu tidak juga mau membayarkannya, maka siapa itu bisa menagihnya. Kalau kemudian si majikan itu kemudian ternyata meninggal ya, kita bisa mengenagi di Pada saat pemakamannya ya. menagih Datangi. kepada Oh, waktu dia meninggal? ahli Dia belum warisnya, meninggal pula. menagih kepada ahli warisnya, jadi diambil dari harta yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena kalau ada orang yang meninggal ya, itu hartanya tidak boleh dibagi-bagi dulu sebelum utangnya Utang-utang itu diselesaikan dilunasi. ya. Ya. Aturan dalam Islam seperti itu Ya, ya. jadi dalam hadis itu nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'anhu. Catat. Kalau mau tanya Itu dalilnya, hadis? hadis. Jadi ruhnya seorang mukmin itu mu'allaqatun bidaini. Dia itu menggantung. Istilahnya itu ya menggantung gitu ya. Jadi Harusnya Jadi kategori arwah penasaran. tidak. Jadi gantung berarti dengan harusnya nyampe ke mana Ustaz? Ya, ada- Harusnya nyampe ke ya artinya dia itu masih ada Tenang tunggakan, yang masih ada tanggung tunggakan, jawab. ada Prosesnya. tanggung jawab bidainihi karena utangnya sampai itu kemudian ditunaikan. Ya, kenapa? Karena nanti ya di akhirat kalau misalnya seseorang itu tidak bisa dilunasi dengan amal solehnya ya, maka
dosa orang yang apa itu bisa ditimpakan ke dia. Alhamdulillahirobbilalamin, udah nggak apa-apa lah, nggak usah kau bayarkan, nggak apa-apa ya. Kalau memang ujungnya memang dosa-dosaku akan kau ambil ya. Tandai ya matanya kemana-mana. Tapi sebaiknya memang diselesaikan di dunia ini. Tapi ya, memang diingat-ingatkan memang nggak bisa juga. Tapi Ustaz gini, kalau pertanyaan ini sering juga kejadian Iya. di beberapa perusahaan kan yang kasusnya hampir mirip dengan yang ditanyakan oleh Cegu ini. Pertama tadi sudah di konsep akad-akadnya. Iya. Kemudian pada saat proses ini kan tadi apa ya, pisah ya, artinya nggak lanjut lagi. Nggak lanjut. Gitu kan? Nah pada saat tidak lanjut itu ada poin-poin yang nggak diikuti oleh yang bersangkutan. Mungkin secara teknis pekerjaannya selesai, tapi ada poin-poin yang nggak dipenuhi. Contohnya Gitu loh. nih. Ya misalnya, Contoh. misalnya kalau kayak kita di sini misalnya tuh harus ketika dia sudah mau resign, dia ngajukan surat resign dan akan menunggu mengganti itu. Iya, iya. Misalnya Iya, ya. 2 minggu Iya. atau 1 bulan sebelum Proses dia alih job lah ya. Iya, alih job Proses itu. alih, Itu sering nggak dilakukan. Iya. Gitu kan. Sehingga kita juga udah menuangkan dalam catatan itu bahwa apabila ini dilanggar, maka Iya. konsekuensinya ada hak yang nggak bisa kita Iya. penuhi gitu. Iya, loh. betul, iya, iya. Nah ini kan perlu dipertanyakan juga, nggak bisa sepihak seperti Iya, betul. yang disampaikan Cik Ibu tadi juga kan, Iya. karena seperti yang dikatakan bahwa ketidaksiapan yang bersangkutan untuk memenuhi akad itu membuat Iya. kita juga mengalami kerugian sebenarnya. Betul, iya, betul, Ya kan, iya. apalagi perusahaan padat karya yang memang menjadikan SDM itu sebagai roda penggerak bisnisnya kan. Betul, betul, Nah ini iya. gimana Ustaz? Karena saya pernah kejadian seperti itu, Iya, ditanyakan, pokoknya Pak saya nggak terima dunia. Kayaknya tahu tuh, Iya. tahu biasanya Enggak, tuh, enggak, tahu. beda-beda. Oh, Ini itu ya, yang itu enggak. kan. Enggak. Yang terakhir yang tua. Enggak. Kan dengerin lo lah, kalian hati-hati lo nih. Pokoknya bahasa gini, masalah-masalah pokoknya kayak gini saya nih. Pak nggak terima dunia akhirat, saya akan dunia. tuntut. Saya bilang, Gitu-gitu ya. saya bilang sama yang bersangkutan, saya tanyakan juga kan ke teman-teman bahwa sebenarnya kalau itu memang sudah diatur dalam akadnya, siapa yang melanggar ya konsekuensinya harus terima dan itu memang harus dijalankan sebagai sebuah kesepakatan. Nah, itu tadi, Gitu loh. Ini cerita gimana, di akad Ustaz? tadi kan, cerita di akad tadi tuh. Ya, jadi dalam Islam itu kan sebenarnya menjaga hak daripada keduanya ya, baik majikan maupun karyawannya, Iya, iya. ya seperti itu. Jadi si karyawan itu boleh saja berpikir ya bahwa ada hak dia yang tidak dipenuhi, dan itu berakibat kepada berkurangnya gaji dia. Iya. Tapi dari sisi majikan dia juga bisa berpikir kan bahwa ketika si karyawan yang tidak menunaikan kewajibannya, maka ada potensi profit yang tidak masuk. Iya. Atau bahkan bisa jadi kerugian, loss ya kan, seperti itu. Nah, ini dua hal ini harus didudukkan secara fair. Maka dalam Islam untuk menjadi istilahnya itu penengahnya itu kembali kepada akadnya. Apa itu akad? Kesepakatan di antara keduanya. Maka kembali kepada hadis tadi ya, al-muslimu ala syurutihim. Jadi dia kembali kepada apa yang disepakati. Jadi misalnya tadi untuk resign itu di karyawan itu dibuatkan SOP bahwa untuk resign itu harus ada masa menunggu selama 1 bulan. Katakan Dalam, seperti itu. misalnya ya, ada masa menunggu selama 1 bulan. Dalam masa 1 bulan itu terjadilah proses alih pekerjaan. Ya, jadi apa yang selama ini dia kerjakan dialihkan kepada misalnya karyawan baru yang direkrut, termasuk mungkin mengajarkan, mentraining apa selama ini, termasuk Kan mungkin ada makanya ada serjap ya. Tapi kalau pada kasus perempuan yang istri tadi kayaknya nggak mau lagi dan training itu ya. Udah sumpah serapah dia, masalahnya gimana? Udah salah 3 tuh kayaknya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah disepakati di awal, misalnya kalau ada orang yang resign, tidak menjalani masa tunggu, dia langsung cabut aja gitu, lalu kemudian di situ sudah disepakati bahwa ketika dia tidak menjalani masa tunggu, lalu kemudian ada hak yang tidak dibayarkan. Misalnya disepakati dibayarkan gaji hanya 1/4 misalnya gitu ya kan, karena apa? Karena dia tidak melakukan secara penuh. Iya, jadi yang pertama kita itu kan dianjurkan untuk istikharah ya. Jadi kalau misalnya ada pilihan yang agak galau, kita itu sholat istikharah. Jadi sholatlah cari waktu-waktu yang bisa itu curhat berdua dengan Allah. Ya, memang yang terbaiknya itu ya sepertiga malam. Yang jelas kalau misalnya mau sholat malam ya penutupnya witir ya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau istikharah setelah itu kemudian ya doa kepada Allah. Jadi intinya itu adalah kita meminta kepada Allah supaya diberikan pilihan yang terbaik. Nah, ya kan mau lagi galau nih apakah tetap di Medan atau di mana. Nah, minta dipilihkan terbaik itu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kenapa? Karena
sebagai seorang muslim kita itu selalu memikirkan keselamatan di akhirat. Jadi kalau misalnya ternyata kita meminta kepada Allah, kalau ternyata misalnya ya di Bali itu lebih menyelamatkan dunia dan akhirat. Masya Allah. Daripada tinggal di Medan, maka minta kepada Allah supaya ditunjukkan dan dimudahkan jalannya ke sana. Karena yang dibicara tentang istiqoroh ini Ustaz, pengalaman tentang istiqoroh ya. Ya. Bukan gara-gara ya, karena istiqoroh nggak jadi kawin. Astagfirullah. Mungkin begini, mungkin tidak jadi nikahnya itu dengan si A. Iya, tapi jadi tetap juga ya kayak tiba-tiba dingin loh hati ini. Karena hati ini dingin, jadi minta beneran, digantikan dingin. dengan pilihan yang lebih baik. Masya Allah. Kan misalnya tidak jadi ke Bali, tidak jadi ke Medan, kan minta dipilihkan tempat yang lain yang lebih bagus. Salatiga lah kali ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak jadi dengan si A menikahnya, minta dicarikan yang lain sama Allah ya. Jadi, nah itu kan jadi begini, seorang muslim itu kan dia akan bekerja di 2 wilayah. Satu di wilayah ini istilahnya itu upaya langit lah ya, dengan doa, istikharah, berdoa dan lain sebagainya. Ada juga yang sifatnya itu adalah aktivitas bumi. Nah apa itu ya kalau misalnya menikah tadi ya pasti nyari lah ya kan, bisa minta ke Om Jen ya kan, minta dicarikan. Gak usah juga. Usah boleh ya. Boleh. Ustaz belum. Enggak ada Ustaz. Jen aja belum ada nih, belum ada dia. Semoga ini jadi sesuatu yang Inspiratif ya. Ya enggak, ini kan bicara tentang perubahan-perubahan ya buat semua para pendengar, penonton setia. Sahabat podcaster. Ya, followers lah kita bilang ya. Apa kita nyebutnya? Sahabat podcaster, Nairasters minta ya. jawaban kan? Iya. Semoga ada Iya, jawabannya. semoga di acara semoga ada jawabannya jawabannya kan. Jelas ya tadi dalil-dalilnya sudah disampaikan dan juga tercerahkan, artinya hal-hal yang logis perlu dimasukkan juga. Tadi bener loh, tiba-tiba dingin loh sini hati Masya ini. Allah. Padahal minumnya kopi panas ya. Ya. Tanya-tanya dong. Semoga ada jawabnya.